Om Swastiastu, saya Made Oke Budiantara, lahir di Desa Bakas, tanggal 11 Desember tahun 1973. Riwayat pendidikan diawali di pendidikan dasar. Saya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Bakas sampai tahun 1986. Dilanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Banjarangkan tahun 1989, dan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Klungkung saya selesaikan tahun 1992. Pendidikan S1 saya selesaikan di Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 1997. Kemudian pendidikan S2 saya selesaikan di Institut Teknologi Bandung tahun 2001. Dan pendidikan S3 saya selesaikan di Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2013. Saya menjadi dosen di Universitas Udayana tahun 1999, berhome base di Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Selama menjadi dosen, saya pernah ditugaskan sebagai koordinator program studi teknologi informasi tahun 2018 sampai 2022. Kemudian dari tahun 2022 sampai sekarang saya ditugaskan sebagai ketua laboratorium sistem telekomunikasi. Di luar dari penugasan di dalam Universitas Udayana, saya juga ditugaskan oleh Universitas Udayana sebagai tim ahli penilai bangunan gedung atau TPA di beberapa kabupaten. Kemudian juga ditugaskan sebagai tim ahli kelitbangan di Kabupaten Klungkung, juga sebagai tim ahli sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Gianyar. Saya juga terlibat di beberapa profesi, ya, diantaranya adalah Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Kebetulan dipercaya sebagai ketua pengurus wilayah Bali, dan juga sebagai ketua pengurus cabang di Kabupaten Klungkung untuk profesi Persatuan Insinyur Indonesia. Sebagai guru besar, saya dikukuhkan di pengolahan sinyal multimedia sesuai dengan bidang yang saya ampu di beberapa mata kuliah di program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Saya mendapat ide riset ini dari berbagai macam publikasi, baik di media massa, kemudian di publikasi-publikasi, bahwa banyak kejadian yang terjadi di tengah laut seperti tabrakan kapal, kemudian banyak kapal yang karam, kemudian ada banyak aktivitas transshipment, ya, yang tentunya dalam konteks kewajaran ini adalah menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang harus diwaspadai dan mungkin harus dicegah dengan tindakan-tindakan pengawasan maupun pengendalian aktivitas ilegal di tengah laut. Kita sadari juga bahwa Indonesia adalah negara maritim, memiliki potensi yang sangat luar biasa terkait dengan potensi perikanan, ya, kemudian sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan dan bisa diberdayakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara. Pada satu sisi banyak aktivitas transportasi laut yang membutuhkan sistem pengawasan yang terstruktur, gitu, di mana aktivitas laut, transportasi laut terutama itu seringkali luput dari pengawasan karena memang aktivitas pengawasan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Dibutuhkan kapal-kapal patroli yang secara masif harus berada di tengah laut. Ya, kondisi ini mungkin tidak akan bisa dilakukan setiap hari, setiap saat. Demikian juga kegiatan-kegiatan aktivitas transportasi laut sering sekali
berdampak pada isu-isu lingkungan. Banyak pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas bongkar pasang, bongkar muatan, kemudian aktivitas pengisian bahan bakar misalnya. Ya. Ada juga banyak aktivitas transportasi laut yang merusak infrastruktur bawah laut. Ini karena terjadi misalnya kapal yang lego jangkar di daerah yang mungkin tidak dipahami itu adalah daerah yang terlarang gitu. Artinya bahwa wilayah maritim ini menjadi satu bidang yang memunculkan potensi-potensi yang mungkin akan merugikan, yang mungkin akan berdampak pada isu lingkungan, keselamatan, gitu, yang membutuhkan sebuah sistem pengawasan. Nah, pada konteks ini kami mencoba untuk berkontribusi, ya, bagaimana sebuah sistem pengawasan itu bisa dilakukan secara digital. AIS adalah sebuah sistem komunikasi transportasi laut. Ya. AIS ini adalah kepanjangan dari Automatic Identification System, merupakan sistem komunikasi yang menginformasikan keberadaan dari sebuah kapal melalui sebuah media komunikasi ke lokasi-lokasi yang berada di daratan. Informasi dari kapal-kapal akan diterima di daratan dengan menggunakan informasi yang dikirimkan melalui kanal-kanal komunikasi pada frekuensi VHF. Ada dua jenis data yang bisa diterima dari informasi AIS ini adalah yang pertama adalah data dinamis. Nah, data dinamis ini berupa data posisi dari kapal, data kecepatan, kemudian data terkait dengan kecepatan angin dan sebagainya, dan itu bisa tersimpan dan terrecord dengan baik di server di stasiun penerima. Data yang kedua adalah data yang sifatnya statis, ya. Itulah data-data yang dikaitkan dengan informasi identitas kapal, ya. Kemudian ada informasi tentang tahun pembuatan kapal gitu misalnya, atau data-data terkait dengan ukuran kapal, ya. Nah, artinya dengan data-data ini yang tersimpan di dalam database itu menjadi sebuah data riwayat kapal, ya. Nah, riwayat kapal ini sampai sekarang ini hanya digunakan untuk tujuan-tujuan monitoring, gitu. Artinya hanya digunakan untuk melihat di mana sih posisi kapal gitu, ya. Nah, lebih dari itu sebenarnya data-data AIS ini menyimpan potensi data yang luar biasa untuk ditujukan dalam konteks untuk prediksi-prediksi seperti lintasan kapal, prediksi apakah mungkin terjadinya tabrakan kapal, ataukah kita bisa mengidentifikasi bahwa rute dari kapal ini adalah masuk dalam kategori dia anomali. Ya. Artinya bahwa data-data AIS ini kalau kita olah dengan teknik-teknik tertentu, apalagi dengan berbasis kecerdasan buatan, itu sejatinya kita bisa membuat sebuah sistem yang mampu membuat prediksi-prediksi, membuat sistem yang kita sebut mungkin sebagai deteksi dini pergerakan atau aktivitas kapal laut. Dalam konteks untuk merealisasikan sebuah sistem cerdas, identifikasi aktivitas kapal, kami telah fokus ya mengembangkan sebuah sistem-sistem yang kita bisa kategorikan. Yang pertama adalah untuk memprediksi pola pergerakan kapal. Nah, pola pergerakan kapal ini kita bisa identifikasi dari lintasan yang kategorinya dia jamak gitu ya, untuk kita olah kembali menjadi lintasan tunggal. Tujuannya adalah dengan mendapatkan sebuah pola lintasan, nah, kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah lintasan kapal milik kapal A gitu misalnya, ataukah dia kapal B gitu misalnya. Ya, artinya informasi individu dari masing-masing kapal dengan mudah bisa kita dapatkan. Nah, untuk melakukan atau menghasilkan tujuan ini, kami telah mengembangkan
sebuah kerangka kerja tentang identifikasi pola lintasan dengan beberapa proses ya, mulai dari preprocessing, kemudian kita melakukan proses klasterisasi dan sebagainya dengan hanya menggunakan data-data yang kita dapatkan dari data AIS. Nah, kebetulan kita atau kami ini di Udayana masuk sebagai anggota konsorsium riset Automatic Identification System di Indonesia. Jadi kebetulan juga di tahun 2022 dan sampai sekarang Udayana masuk sebagai anggota dan bertindak sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala kegiatan riset yang terkait dengan AIS. Ya. Kebetulan juga kita di Udayana memiliki satu stasiun penerima AIS yang lokasinya ada di Prodi Teknik Elektro, dan data-data yang didapatkan dari Udayana ini kita share juga, kita publish untuk ke seluruh anggota konsorsium. Jadi dengan data-data di seluruh konsorsium ini, kita bisa mendapatkan seluruh aktivitas pergerakan kapal yang ada di perairan Indonesia, yang tentunya batasannya adalah yang mampu di-cover oleh antena di masing-masing penerima AIS di Indonesia. Nah, jadi dengan data-data itu, identifikasi pola bisa dengan mudah bisa kita dapatkan, dan tentunya informasi itu bisa juga kita share kepada masyarakat luas untuk dijadikan sebagai dasar untuk menentukan aktivitas atau monitoring kapal-kapal yang mereka miliki. Aktivitas berikutnya yang kami lakukan terkait dengan pengolahan sinyal AIS ini adalah terkait dengan penentuan atau mengidentifikasi atau mengklasifikasi aktivitas transshipment. Ya, transshipment ini adalah sebuah aktivitas ilegal ya yang terjadi di tengah laut. Contohnya adalah perdagangan hasil-hasil perikanan ya, hasil tangkap ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal kecil untuk dipindahkan ke kapal-kapal yang besar. Ya. Nah, aktivitas ini tentunya akan sangat merugikan ya, merugikan masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang menjadi tempat tempat penjualan ikan, di mana di daerah itu tentu suplai ikannya akan berkurang ya, dan ini juga akan berdampak gitu pada pemenuhan bahan makanan yang ada di daerah tersebut. Nah, aktivitas transshipment ini kita coba identifikasi dengan beberapa metode ya yang dikaitkan dengan kecerdasan buatan ya. Jadi kita mengawali proses dari identifikasi pola. Nah, dari identifikasi pola kita akan menentukan klasifikasinya berdasarkan beberapa parameter ya, seperti perubahan kecepatan kapal ya. Jadi kita identifikasi dulu kapal ini dia berada dalam rentang berapa kilometer per jam, kemudian posisi-posisi dari kapal yang ada dalam satu kawasan, dan juga adalah seberapa dekat jarak antar kapal di dalam kawasan tersebut. Ya, nah jadi identifikasi ini kita formulasikan, kita kita proses lebih lanjut. Pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan sebuah identifikasi, apakah kapal ini akan melakukan tindakan transshipment atau tidak. Ya, walaupun tindakan yang kita identifikasi itu belum mampu 100% untuk mengindikasi bahwa itu adalah tindakan transshipment, minimal dari yang sudah kita lakukan, kita mampu memprediksi potensi terjadinya transshipment, terutama pada kawasan-kawasan apa saja. Berikutnya adalah penelitian yang kami kaitkan dengan prediksi lintasan. Ya, prediksi lintasan ini tujuannya adalah kita ingin mendapatkan satu prediksi apakah lintasan kapal itu berpotensi terjadi kecelakaan atau tidak. Ya, karena di tengah laut akibat dari faktor eksternal seperti arus laut dan sebagainya membuat rute dari sebuah kapal itu bisa berubah. Ya.
Nah, dengan mengamati data-data yang kita miliki di dalam AIS ini, kita bisa melihat atau bisa mendapatkan potensi-potensi dalam rentang waktu ke depan itu apakah terjadi tabrakan atau tidak. Nah, informasi-informasi ini semua kita rangkai, kita jadikan satu informasi dasar dalam sebuah dashboard, dalam sebuah aplikasi yang kita sebut sebagai Udayana Vessel Monitoring System atau UVMS yang sudah kita kembangkan, dan harapannya aplikasi ini bisa menjadi sebuah aplikasi rujukan bagi semua stakeholder, baik dari lembaga distrik navigasi, kemudian dari masyarakat yang bergerak di sektor maritim, itu mendapatkan informasi-informasi deteksi dini ya terkait dengan aktivitas dari kapal-kapal mereka. Seperti yang kami sudah jelaskan tadi, riset ini sasarannya jelas. Kita ingin merealisasikan sebuah sistem deteksi dini aktivitas pergerakan kapal, di mana informasi itu bisa memberikan semacam warning atau alarm ya ketika ada suatu kondisi pergerakan yang kategorinya adalah anomali begitu, sehingga data-data itu bisa nantinya ditindaklanjuti oleh lembaga yang terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih real ya, misalnya dengan mengirimkan kapal mereka ke tengah laut ke lokasi kejadian. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang yang akan dikukuhkan sebagai guru besar, kami tetap berkomitmen sebagai dosen dan peneliti untuk terus mengembangkan teknik-teknik terkait dengan pengolahan sinyal AIS untuk sebesar-besarnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan teknik-teknik identifikasi, teknik-teknik untuk mengklasifikasi aktivitas-aktivitas tengah laut yang potensinya ya bisa kita deteksi secara dini untuk menghindari terjadinya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kejadian ketabrakan bisa kita hindari, kejadian transhipment bisa kita identifikasi lebih awal, dan tentunya ini bermuara, tentunya ini menjadi menghasilkan sebuah solusi bahwa ini adalah solusi bagaimana menciptakan ya kondisi keamanan di laut, kemudian keamanan di bidang ekonomi ya, yang nantinya harapannya adalah semua aktivitas monitoring kapal di tengah laut itu bisa dimonitor dengan baik. Demikian profil singkat saya terkait dengan aktivitas penelitian yang sudah saya lakukan. Akhir kata saya mengaturkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.